Kabut hitam menyelimuti kaki Gunung Tiangshu. Di puncaknya, seorang pemuda berpakaian sederhana berdiri diam. Dialah Ling Xianyu, pria yang telah menjadi buruan seluruh dunia langit, meski dirinya sendiri tak tahu mengapa matanya kosong. Namun ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Suara langkah kaki menggema di atas bebatuan. Yu Shenmo, Kaisar Langit, turun langsung dari istana emasnya. Jubah peraknya berkibar, aura ilahi melingkari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya membeku. Para dewa di langit pun menyaksikan dari kejauhan. Mereka tak mengerti alasan kaisar tertinggi, mereka turun hanya untuk membunuh satu manusia biasa. Ling Xianyu, kau adalah pecahan kutukan yang tak boleh ada di dunia ini, ucap Yu Shenmo dingin, menggenggam tombak cahaya yang mampu membelah dunia. Hari ini, aku akan memusnahkanmu. Ling Xianyu tidak menjawab, tak ada rasa takut di wajahnya, hanya tatapan kosong. Atau mungkin, ketidakpedulian yang amat dalam. Tombak cahaya menebas langit, meluncur ke arah Ling Xianyu. Gunung Tiangshu berguncang, namun, dalam detik berikutnya, sesuatu yang mustahil terjadi. Yu Shenmo membeku di tempat, matanya melebar seolah melihat sesuatu yang bahkan dewa pun tak seharusnya lihat. Darah mengalir dari leher Kaisar Langit ke kepala yang seharusnya di atas bahunya. Sudah tak ada. Tubuh Kaisar Langit robot, tanpa kepala. Seluruh langit mendadak hening. Para dewa yang menyaksikan dari kejauhan membeku dalam ketakutan. Tak ada yang tahu bagaimana atau kapan serangan itu terjadi. Bahkan Ling Xianyu sendiri hanya berdiri diam tanpa bergerak. Bersama tubuh Kaisar Langit yang jatuh, dunia berubah. Dalam beberapa saat, langit runtuh di satu sisi, dan gelombang kekuatan tak dikenal menyebar. Dunia manusia, dunia langit, bahkan dunia roh mulai kacau. Tubuh para pendeta dan sekte besar langsung bersujud. Entah kepada siapa, aura misterius membungkam segalanya. Ling Xianyu menatap tubuh Kaisar Langit yang mati tanpa kepala, lalu berbisik lirih, aku membunuh siapa? Tubuhnya gemetar, tangan kanannya bergetar seolah baru saja memegang sesuatu. Tapi dia tak ingat apapun, memori di detik sebelumnya lenyap. Seakan ada sesuatu yang lain dalam dirinya, sesuatu yang dia tak sadari, yang mengambil alih tanpa izin. Di langit yang hancur, sosok berjubah gelap muncul. Dia adalah Bai Fengwu, pendeta kuno dari kuil tersembunyi. Wajahnya datar, namun di matanya ada ketakutan. Dia bangkit. Bagian tersegel di tubuh anak itu telah membuka satu lapisan, gumam Bai Fengwu. Sementara itu, di tempat yang jauh di dunia langit, Xiao Yulan, putri kerajaan langit, melempar guci anggur hingga pecah. Mata merahnya menyala penuh dendam. Ling Xianyu, kau mencabut kepala ayahku, dunia ini akan kau bayar dengan darah. Kau Jianing di dunia bawah tersenyum licik, bagus. Dunia langit telah kehilangan pemimpinnya, sekarang waktunya kita keluar dari kegelapan. Di balik semua itu, di lembah tersembunyi, seorang gadis muda, Mei Wuxian, terbangun dari mimpi buruk. Di tangannya, gulungan kitab klan kuno berdarah. Di dalam mimpi, dia melihat wajah Ling Xianyu. Namun dengan dua mata iblis dan aura hitam yang menelan langit. Di sisi lain, Han Shaolan, sahabat lama Ling Xianyu, memandang ke arah langit yang retak dengan senyum miring. Akhirnya, dia mulai bangkit. Malam itu, seluruh dunia tahu Kaisar Langit telah mati dan sang pembunuh bahkan tidak tahu bahwa dia telah membunuh. Suasana dunia langit berubah menjadi duka bercampur ketakutan. Istana emas tanpa pemimpin, sedangkan para dewa tinggi saling mencurigai satu sama lain. Xiao Yulan berdiri di singgasana, memegang kepala Kaisar Langit yang telah dipulangkan dari dunia manusia. Tangannya bergetar, tapi matanya memancarkan kebencian yang meluap. Jangan kubur kepala ini. Pajang di gerbang dunia langit. Aku ingin setiap faksi tahu siapa yang membunuh Kaisar kita. Perintahnya dingin. Sementara itu, di dunia manusia, Ling Xianyu bersembunyi di reruntuhan desa terpencil. Dia memandangi telapak tangannya dengan wajah bingung. Ada garis retak hitam samar di kulitnya, seperti bekas luka aneh. Tapi ia tidak merasakan apapun, hanya dingin yang terus menyebar. Di dekatnya, Mo Lianzi, makhluk setengah dewa yang diam-diam terikat padanya, muncul. Wajahnya pucat, seperti menyaksikan bencana besar. Ia menatap Ling Xianyu dengan ekspresi campur aduk antara takut dan hormat. Bagian dalam dirimu, sesuatu telah terlepas. Jika kau terus hidup, dunia ini tak akan bertahan lama. Bisiknya datar. Ling Xianyu tak memahami maksud kata-kata itu.
Bahkan dirinya sendiri tidak tahu apa yang tersegel di tubuhnya. Di bawah tanah istana gelap, Zhao Jianming berdiri di depan altar darah, membaca mantra kuno. Dewa-dewa gelap yang telah lama tersegel di dunia bawah mulai menggeliat, tergoda oleh kabar kematian Kaisar Langit. Sekarang, dunia langit tanpa penguasa. Waktuku telah tiba. Sementara itu, di dalam kuil rahasia di ujung pegunungan utara, Bai Fengwu membakar dupa sambil bermeditasi. Para muridnya panik, namun dia tetap tenang. Dalam pikirannya, hanya ada satu bayangan, aku harus bertemu anak itu. Sebelum dunia ini pecah, di sisi lain, Mei Wuxian memandangi kitab klan kunonya, di dalamnya tertulis ramalan kuno yang kini menjadi kenyataan. Saat dewa tertinggi kehilangan kepala di tangan manusia yang lupa siapa dirinya, dunia akan tergulung dalam malam abadi. Gadis itu mulai menangis pelan, menyadari bahwa ramalan tentang kehancuran ternyata bukan sekadar dongeng. Tak jauh dari sana, Su Haoran, penjelajah dimensi yang jarang bicara, duduk di puncak menara. Dengan tenang, ia mencatat kejadian ini di gulungan waktu. Satu-satunya catatan yang bahkan para dewa tidak tahu keberadaannya, pemicu kehancuran. Akhirnya muncul. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Ling Xianyu tiba-tiba merasakan sesuatu. Dalam pikirannya suara yang bukan miliknya sendiri, suara berat, seperti gema dari dasar jurang tak berujung. Kau membuka segel pertama, 3 lagi. Dan dunia akan menjadi milik kita. Ling Xianyu mencengkeram kepala. Tubuhnya menggigil. Matanya berubah gelap sesaat, lalu kembali normal. Dia ketakutan, lebih dari siapapun. Siapa yang ada di dalam tubuhku? Mo Lianzi hanya memandang dari kejauhan, tahu bahwa jawabannya terlalu mengerikan untuk diucapkan. Dari kejauhan, siluet Han Shaolan mulai mendekat, membawa 1000 bayangan hitam bersamanya. Wajahnya tersenyum sinis. Ling Xianyu, kau belum sadar. Tapi aku tahu siapa kau sebenarnya. Sekarang, ayo lanjutkan permainan ini. Aku akan membuatmu mengingat. Di dunia langit, Zhao Yulan memimpin pasukan dewa elit, turun langsung ke dunia manusia. Dia tak peduli hukum ilahi. Dengan tombak petir di tangan, dia bersumpah akan mencabut kepala Ling Xianyu. Sebagai balasan atas kematian ayahnya, di seluruh alam, satu kabar menyebar seperti kutukan. Pembunuh Kaisar Langit adalah manusia tanpa nama dari dunia bawah, dan kini, seluruh dunia mulai memburunya. Di hutan gelap sebelah timur, kabut tebal seperti racun menyelimuti pepohonan. Ling Xianyu melangkah perlahan. Tubuhnya lemah, suara-suara bisikan aneh terus menghantui pikirannya. Dia tak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti insting samar yang mendorongnya menjauh dari manusia lain. Di belakangnya, Mo Lianzi tetap membuntuti dalam diam. Mata makhluk setengah dewa itu berkedip aneh. Ia tahu, semakin jauh Ling Xianyu berjalan, semakin dalam ia terseret menuju kebenaran yang tak ingin ia ketahui. Tiba-tiba, suara ledakan keras menggema, petir membelah langit. Dari udara, Zhao Yulan turun bersama 15 dewa perang elit. Tanah bergetar, udara berubah dingin. Ling Xianyu, akhirnya kutemukan, kata Zhao Yulan, matanya penuh kebencian. Bersiaplah, hari ini, kau mati. Ling Xianyu berdiri membeku, tangannya gemetar. Ia tidak mengerti kenapa putri dunia langit sendiri yang memburunya. Suara di kepalanya kembali berbisik, namun ia berusaha mengabaikannya. Tanpa peringatan, Zhao Yulan melempar tombak petir. Mo Lianzi melompat di depan Ling Xianyu, menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Tubuhnya terpental, luka parah di dadanya. Ling Xianyu melihat darah Mo Lianzi tercecer di tanah. Sesuatu dalam dirinya pecah. Untuk pertama kalinya, tatapannya berubah, kosong. Tapi bukan ketakutan, bukan kebingungan, melainkan kehampaan absolut. Zhao Yulan tersenyum puas, tidak menyadari perubahan itu. Dia menyerang lagi, tapi pada detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan hitam keluar dari tubuh Ling Xianyu, bukan energi, bukan kekuatan biasa, tapi sesuatu yang lebih purba, lebih tua dari hukum dunia. Bayangan itu menelan cahaya siang, membuat seluruh area berubah menjadi malam pekat. Para dewa perang Zhao Yulan berteriak panik. Salah satu dari mereka meledak menjadi debu tanpa sebab, yang lain mencoba kabur. Namun tubuh mereka patah sendiri, seolah dikoyak oleh sesuatu yang tak terlihat. Zhao Yulan membeku di tempat, matanya melebar, aura kebenciannya lenyap. Digantikan oleh ketakutan murni. Di depan matanya, Ling Xianyu melangkah, tapi dia tak sepenuhnya sadar. Bayangan yang keluar dari tubuhnya bergerak sendiri. Jangan dekati aku, bisik Zhao Yulan gemetar. Tombaknya jatuh,
Namun, Ling Xianyu tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong. Dalam sepersekian detik berikutnya, Zhao Yulan berteriak. Darah mengucur dari mulutnya. Salah satu lengannya terpotong bersih. Ia mundur, berusaha kabur. Namun bayangan itu mengikuti Mo Lianzi yang hampir mati. Memaksakan tubuhnya untuk bergerak, dengan sisa kekuatannya, dia menancapkan jarum roll ke titik tertentu di tubuh Ling Xianyu. Bayangan itu berhenti. Malam pekat sirna, Ling Xianyu roboh ke tanah, pingsan. Zhao Yulan selamat, tapi kehilangan satu lengan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar ketakutan, bukan pada Ling Xianyu, melainkan pada sesuatu di dalam dirinya. Di kejauhan, Han Xiaolan menyaksikan semuanya dari bayangan. Ia tersenyum puas. Bagus. Terus buka lapisan berikutnya. Di sisi lain, Mei Wuxian duduk di sebuah kuil tua, membaca kitab kuno sambil menangis. Dia tahu, apa yang keluar dari tubuh Ling Xianyu adalah makhluk yang disebut dalam gulungan terlarang bayangan penelan cahaya. Sementara itu, Bai Fengwu mempersiapkan perjalanan. Ia tahu waktunya habis. Jika ia tidak bertemu Ling Xianyu secepatnya, dunia ini akan hancur sebelum ia sempat berbicara pada pemuda itu. Di dunia bawah, Xiao Jianing tertawa. Sudah kukira, bocah itu adalah pecahan kutukan agung. Dunia langit akan membayar mahal karena menyentuhnya. Hari itu, kabar mengejutkan tersebar di seluruh faksi besar. Putri Zhao Yulan kalah. Satu lengannya hilang, dan semua pengawal dewa perangnya mati. Hanya karena mencoba membunuh satu manusia, dunia menjadi semakin kacau, dan Ling Xianyu masih tidak tahu siapa dirinya. Di tengah malam yang bekuk, Ling Xianyu terbangun di sebuah gua kecil. Tubuhnya terasa berat, seolah seluruh darahnya berubah menjadi batu. Ia mencoba duduk, namun rasa sakit menusuk seluruh sendinya. Di sekelilingnya, lingkaran segel samar berpendar biru. Ditempatkan oleh Mo Lianzi untuk menahan sesuatu di dalam tubuhnya. Mo Lianzi duduk tak jauh, luka di dadanya masih terbuka. Meski begitu, makhluk setengah dewa itu menatap Ling Xianyu dengan dingin, tanpa menunjukkan rasa sakit. Dia sudah menunggu pemuda itu sadar apa yang terjadi. Di hutan tadi, tanya Ling Xianyu. Suara seraknya nyaris hilang. Mo Lianzi tidak menjawab langsung, hanya ada keheningan. Aku membunuh mereka, lanjut Ling Xianyu. Ketakutan mulai muncul di matanya. Mo Lianzi akhirnya berkata dengan datar, bukan kau, sesuatu di dalam tubuhmu yang membunuh mereka. Ling Xianyu terdiam. Ia memandangi tangannya, tangan yang seharusnya manusia biasa. Tapi kenapa ada sesuatu yang tersembunyi? Kenapa ada sesuatu yang mampu mengoyak dewa-dewa langit hanya dengan niat? Mo Lianzi melanjutkan, dahulu ada makhluk purba yang bahkan para dewa tak bisa sebut namanya. Ia tersegel dalam 4 lapisan. Kau adalah segel kelima. Mata Ling Xianyu membelalak. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi perasaan takut yang sangat dalam merayap di hatinya. Aku segar. Mo Lianzi mengangguk, dan bagian dalammu sudah mulai terbuka. Sementara itu, di Istana Langit, Zhao Yulan meratap dalam kamar pengasingannya. Tangannya yang hilang tidak bisa dipulihkan, bahkan oleh para tabib ilahi. Dia tahu, dia telah menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Ketakutan telah menggantikan kebenciannya. Di sisi lain dunia, Bai Fengwu akhirnya tiba di reruntuhan lembah klan kuno. Ia mencari Mei Wuxian, satu-satunya orang yang memiliki gulungan asal-usul bayangan penelan cahaya. Pertemuan mereka tak terhindarkan. Kita harus menemui Ling Xianyu sebelum lapisan kedua terbuka, ucap Bai Fengwu tegas. Setelah membaca isi kitab kuno yang dipegang Mei Wuxian, namun Mei Wuxian hanya bisa menatap Bai Fengwu dengan mata berkaca-kaca. Aku melihatnya dalam mimpi. Bila dia membuka segel kedua, langit akan runtuh. Di dimensi tersembunyi, Han Xiaolan tersenyum. Di antara ribuan tubuh kloning yang ia ciptakan, segel kedua akan kubantu bukan? Dia menyadari bahwa semakin hancur jiwa Ling Xianyu, semakin cepat lapisan segel dalam tubuh pemuda itu terlepas, dan dia berencana mempercepat semuanya. Kembali ke gua, Mo Lianzi mempersiapkan jarum roh kedua. Satu-satunya cara untuk sementara mengendalikan kekuatan di tubuh Ling Xianyu. Tapi kali ini, pemuda itu menolak. Aku tidak mau kekuatan ini disegel lagi. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Mo Lianzi menatapnya lama. Jika kau benar-benar ingin tahu, maka dunia akan berakhir. Biarkan aku ambil risiko itu, jawab Ling Xianyu. Nadanya pelan, namun keras kepala. Pada saat itulah, getaran besar mengguncang langit. Dari luar gua,
pasukan dunia bawah yang dipimpin langsung oleh Qiao Jianing menyerbu. Mereka telah menemukan keberadaan Ling Xianyu. Mo Lianzi bangkit. Luka di tubuhnya belum pulih, tapi ia tahu mereka tidak akan bertahan. Qiao Jianing muncul dengan senyum iblis. Kita bertemu lagi. Segel hidup, Mo Lianzi berdiri di depan Ling Xianyu pelari. Namun Ling Xianyu tidak bergerak. Kali ini, dia berdiri sendiri di samping Mo Lianzi. Meski tubuhnya lemah dan pikirannya kabur, dia memutuskan untuk melawan. Untuk pertama kalinya, dia memilih tidak melarikan diri. Qiao Jianing tertawa puas. Bagus. Mari kita lihat apa yang ada di dalam tubuhmu. Sebelum aku robek keluar, pasukan dunia bawah menyerbu masuk, dan di tengah kegelapan gua, bayangan samar di belakang Ling Xianyu kembali muncul, lebih besar, lebih kelam, dan lebih lapar. Di dalam gua yang remang-remang, pertempuran pecah tanpa aba-aba. Pasukan dunia bawah milik Qiao Jianing menyerbu masuk bagaikan gelombang hitam yang membanjiri celah-celah batu. Mo Lianzi langsung menerjang ke depan meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih dengan tombak gelapnya. Dia menebas tubuh makhluk dunia bawah satu persatu, namun luka di dadanya terus terbuka. Darahnya menghitam. Ling Xianyu berdiri di belakang. Tubuhnya gemetar, darahnya mendidih. Namun bukan karena keberanian. Suara itu lagi-lagi berbisik di pikirannya, lebih jelas dari sebelumnya. Buka, biarkan aku keluar. Biarkan aku memakan mereka. Matanya mulai berubah menjadi kelam, namun ia bertahan. Ia tahu ada sesuatu di dalam dirinya yang menginginkan pembantaian, tapi ia tak ingin menjadi monster. Qiao Jianing melangkah santai di antara kekacauan, wajahnya penuh kebencian, namun sekaligus kesenangan. Dia tahu Ling Xianyu masih lemah, baginya inilah waktu terbaik untuk menangkap pemuda itu hidup-hidup. Aku akan menarik keluar makhluk dalam tubuhmu dan menjadikannya senjataku untuk membakar dunia langit, ucapnya sambil tersenyum dingin. Namun tiba-tiba, sebuah sosok lain muncul dari kegelapan gua. Han Xiaolan, pria yang dulu dianggap sahabat oleh Ling Xianyu kini berjalan perlahan ke tengah pertempuran, membawa ribuan bayangan hitam di belakangnya. Semua orang membeku saat melihatnya. Mo Lianzi menatapnya dengan tatapan penuh amarah. Kenapa kau di sini? Han Xiaolan hanya tersenyum. Untuk menyelesaikan permainan lama kami. Qiao Jianing mengernyit. Kau bukan bagian dari rencanaku. Siapa peduli tentang rencanamu? Balas Han Xiaolan santai. Dalam sekejap, bayangannya meledak, melahap pasukan dunia bawah di sekitarnya. Dalam hitungan detik, makhluk-makhluk itu berubah menjadi debu. Qiao Jianing mundur beberapa langkah. Kau bahkan menyerang pasukanku. Han Xiaolan tak menjawab. Dia melangkah lurus menuju Ling Xianyu. Bangun. Aku tahu kau belum lupa siapa aku, katanya lembut. Aku yang dulu mengajarimu cara berjalan, Xianyu. Ling Xianyu terguncang, sebuah kilasan kenangan aneh melintas. Gambar-gambar samar. Seorang anak lelaki tersenyum di bawah pohon, mengajarinya membaca mantra pertama. Kenapa kau ada di sini? Suaranya bergetar. Han Xiaolan berhenti beberapa langkah di depannya. Karena aku ingin membantumu mengingat siapa dirimu. Lalu, tanpa peringatan, ia mengayunkan telapak tangannya, melepaskan ribuan rantai bayangan yang mengikat tubuh Ling Xianyu. Mo Lianzi berteriak, mencoba menghalanginya. Namun sudah terlambat. Rantai bayangan menghancurkan segel spiritual yang dipasang Mo Lianzi. Lapisan segel kedua terbuka, getaran besar mengguncang gua, tanah, dan batu runtuh. Dari tubuh Ling Xianyu, aura hitam murni menyembur seperti tsunami. Tapi ini berbeda dari sebelumnya. Aura ini lebih dalam, lebih purba, udaranya murni kehampaan, memadamkan cahaya di sekitarnya. Ling Xianyu berteriak. Namun suaranya berubah menjadi gama aneh, seolah dua suara keluar bersamaan dari mulutnya. Sosok bayangan raksasa muncul di belakang tubuhnya lebih jelas dari sebelumnya. Memiliki 5 kepala tanpa wajah dan sayap tak berbentuk yang melingkupi langit gua. Mo Lianzi gemetar. Dia masuk fase kedua. Qiao Jianing membeku. Wajah penuh percaya dirinya lenyap, digantikan ketakutan. Han Xiaolan hanya tersenyum. Dia, tunjukkan padaku, Xianyu. Dalam hitungan detik, makhluk dunia bawah yang tersisa meledak menjadi debu, tanpa disentuh. Tubuh mereka terurai hanya karena berdiri terlalu dekat dengan Ling Xianyu. Qiao Jianing berusaha kabur, namun rantai hitam tak terlihat membelit kakinya. Dia meraung, lalu tubuhnya ditarik dan dicabik menjadi partikel hitam. Mo Lianzi menyeret tubuhnya sendiri menjauh. Darahnya terus mengalir, namun dia tahu tidak ada tempat aman lagi di gua ini. Ling Xianyu
atau entitas yang tersembunyi di dalam dirinya, melayang perlahan, matanya benar-benar hitam, wajahnya tanpa emosi. 5 kepala bayangan di belakangnya menguap dan menyebar, lalu menghisap segala bentuk cahaya dan energi di sekitarnya. Dunia di sekitar mulai retak. Di kejauhan, Bai Fengwu dan Mei Wuxian merasakan getaran itu dari lembah mereka. Bai Fengwu mencengkeram kitabnya erat, dia membuka lapisan kedua. Dunia ini hanya punya waktu beberapa minggu sebelum malam abadi menelan semuanya. Mei Wuxian menangis. Sementara itu, Han Shaolan berdiri tenang di tengah kegelapan yang diciptakan oleh Ling Xianyu. Bangkitlah. Ingat siapa kau? Kaisar yang dibuang dari langit. Satu kalimat itu mengguncang alam bawah sadar Ling Xianyu. Suara lain dari kedalaman kegelapan dirinya berbisik, benar. Aku adalah kaisar itu. Dan dunia pun mulai runtuh. Di dasar gua yang mulai runtuh, Mo Lianzi terseret di tanah. Tubuhnya nyaris remuk, pandangannya kabur. Namun ia masih bisa melihat bayangan hitam raksasa yang melayang di atas tubuh Ling Xianyu. 5 kepala tanpa wajah itu bergerak perlahan, seperti menghisap seluruh eksistensi di sekitarnya ini. Bukan lagi manusia. Lesisnya pelan sebelum pingsan. Di tengah kehampaan itu, Han Shaolan berdiri sendiri, menatap sahabat lamanya yang kini berubah menjadi sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Tubuh Ling Xianyu melayang perlahan, tak menyentuh tanah. Mata hitamnya kosong namun dalam kesadaran, Xianyu. Aku yang mengaktifkan segel kedua, tapi hanya kau sendiri yang bisa memilih tenggelam atau bangkit. Suara itu menggema di antara kehancuran gua, tapi Ling Xianyu tak menjawab. Di dalam dirinya, ia tersesat dalam kegelapan total. Tak ada dunia, tak ada suara. Hanya kehampaan yang menelannya. Dia berjalan tanpa arah di dalam pikirannya sendiri, hingga suara berat kembali memanggil, "Ingat siapa dirimu." Di dalam dunia bawah sadar, Ling Xianyu melihat sekilas bayangan seorang pria berjubah hitam berdiri di atas istana langit yang terbakar. Pria itu mirip dirinya sendiri, tapi dengan aura jauh lebih kelam. Di sekelilingnya, dewa-dewa berlutut dan menangis, "Siapa aku?" Namun sebelum jawabannya muncul, sosok bayangan itu menoleh, lalu tersenyum pada Ling Xianyu. Senyum yang membuat seluruh eksistensi dirinya retak. Sementara itu, di dunia nyata, Bai Fengwu dan Mei Wuxian akhirnya tiba di area reruntuhan gua. Mereka berdiri terpaku di antara kehancuran, melihat dari kejauhan aura hitam raksasa yang melayang di langit malam. Segelnya sudah benar-benar hancur. Tidak ada waktu lagi, gumam Bai Fengwu. Mei Wuxian menatap bayangan itu dengan air mata di matanya. Bisakah kita menyelamatkannya? Bai Fengwu terdiam. Sesaat ia menatap gulungan kitab kuno di tangannya, lalu melemparkannya ke tanah. Kitab ini tidak lagi berguna. Yang ada dalam tubuh bocah itu bukan sekadar makhluk purba. Dia adalah sesuatu yang lebih tua dari langit itu sendiri. Mei Wuxian terduduk lemas, harapan sirna. Namun saat itulah, suara berat terdengar dari kejauhan. Langit belum sepenuhnya runtuh. Su Haoran, penjelajah dimensi yang selama ini diam, muncul dari bayangan. Ia berjalan perlahan menuju Bai Fengwu dan Mei Wuxian, membawa gulungan waktu di tangannya. Selama sejarah masih ditulis, masa depan bisa diubah. Bai Fengwu memandang Su Haoran penuh harap. Kau tahu cara menyelamatkan bocah itu? Su Haoran mengangguk pelan. Ada satu cara, tapi berisiko menghapus keberadaan dunia ini. Di sisi lain, Han Shaolan mulai berjalan menuju tubuh Ling Xianyu yang melayang. Bayangan hitam di sekelilingnya mencoba menghancurkan tubuhnya, tapi ia bertahan dengan sihir kunonya. Setiap langkahnya berat, namun ia tak berhenti. Kau harus bangun, Xianyu, kau bukan bayangan. Kau adalah Kaisar Agung. Di dalam pikirannya, Ling Xianyu akhirnya teringat sesuatu. Fragmen-fragmen memori yang selama ini tersegel di dasar jiwanya mulai terbuka. Ia melihat dirinya duduk di atas tahta hitam, memerintah dunia langit di masa lalu yang tak diketahui siapapun. Kaisar yang ditakuti bahkan oleh para dewa. Kaisar yang akhirnya dihianati oleh para leluhurnya sendiri. Dan dikutuk menjadi segen bagi makhluk yang ia ciptakan sendiri. Kau, Kaisar Hitam. Nama itu menggema dalam pikirannya, mengoyak batas antara siapa dirinya dulu dan siapa dirinya sekarang. Sosok bayangan raksasa di dunia nyata mulai gemetar, retak kecil muncul di tubuhnya. Cahaya samar mulai keluar dari tubuh Ling Xianyu. Han Shaolan berdiri tepat di depannya sekarang. Kaisar Hitam, bangunlah. Dunia ini menunggumu. Dalam detik berikutnya, aura hitam meledak sekali lagi.
tapi bukan karena kekuatan, melainkan kehancuran. Bayangan 5 kepala pecah, runtuh seperti abu, tubuh Ling Xianyun jatuh dari udara. Tak sadarkan diri, Han Shaolan menangkapnya sebelum tubuh itu menghantam tanah. Kau harus ingat, atau dunia ini akan binasa di kejauhan. Su Haoran memandang dari atas batu, permainan baru saja dimulai. Langit malam perlahan memudar, dunia selamat untuk sementara waktu. Tapi Bai Fengwu tahu, itu hanya sementara. Di lembah sunyi, di bawah bayang-bayang tebing kuno, Ling Xianyu terbangun perlahan. Tubuhnya lemah, pikirannya berkabut. Namun kali ini, berbeda. Ia mulai mengingat sesuatu, bukan sekadar masa lalunya di desa, melainkan fragmen-fragmen kehidupan yang bahkan ia sendiri tak bisa pahami sepenuhnya. Ia pernah duduk di atas tahta, ia pernah memerintah langit, ia pernah dihianati. Di sampingnya, Han Shaolan duduk diam, menunggu Mulianzi terbaring di sisi lain. Tubuhnya diperban oleh Mei Wuxian. Bai Fengwu berdiri di puncak batu, mengawasi dari kejauhan. Jadi, aku adalah Kaisar Hitam, bisik Ling Xianyu akhirnya. Han Shaolan mengangguk pelan. Ya, tapi bukan Kaisar yang dulu. Dirimu yang sekarang masih kosong, penuh retakan. Ling Xianyu menunduk, memandangi telapak tangannya. Ia merasakan kekosongan besar di dalam dirinya. Ia adalah Kaisar yang hilang ingatan, terlahir kembali dalam tubuh manusia. Tapi di tubuh itu tersimpan sesuatu yang lebih kelam, bayangan yang ia ciptakan sendiri di masa lalu untuk menjadi senjatanya. Namun bayangan itu akhirnya menjadi penjara baginya. Bai Fengwu akhirnya turun dari puncak, mendekati Ling Xianyu. Suaranya berat, datar, tapi tak bisa menyembunyikan ketegangan. Dengar, Bocan, tubuhmu sekarang adalah medan perang. Di dalam dirimu ada dua hal, dirimu sendiri sebagai Kaisar Hitam dan bayangan purba yang kau ciptakan dulu. Kau harus memilih, mau menjadi dirimu sendiri atau menjadi makhluk itu. Ling Xianyu mengangkat kepala, tatapannya kosong. Bagaimana jika aku tak ingin menjadi keduanya? Bai Fengwu terdiam lama. Jawaban itu di luar dugaan. Sementara itu, di dunia langit, Zhao Yulan kembali dari pengasingan. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi amarahnya sudah melampaui logika. Dengan satu lengan yang tersisa, ia memanggil seluruh dewa perang dan mengumumkan, dunia langit akan membentuk pasukan pembantai dunia. Demi kehormatan ayahku, dan demi keberlangsungan dunia langit, Ling Xianyu harus dimusnahkan. Apapun yang ada di tubuhnya harus dibakar. Para dewa yang awalnya ragu akhirnya tunduk, memilih berdiri di bawah Zhao Yulan. Di dunia bawah, Cao Jianing yang selamat dari pertarungan sebelumnya, meski tubuhnya hancur sebagian, duduk di atas altar darah baru, dengan tubuh setengah iblis. Ia bersumpah akan membalas dendam. Di kini, ia memanggil sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak bisa kendalikan, roh leluhur dunia bawah. Jika dunia ini akan runtuh, biar aku yang menghancurkannya terlebih dulu. Sementara itu, Su Haoran diam-diam mendekati Bai Fengwu. Di tangannya, ia memperlihatkan sesuatu yang bahkan Bai Fengwu sendiri belum pernah lihat. Gulungan nasib yang tak tercatat. Dalam gulungan ini, tertulis satu jalan, ucap Su Haoran tenang. Bai Fengwu membaca tulisan di gulungan itu. Matanya membelalak. Kalau jalan ini yang diambil, Ling Xianyu harus mati. Su Haoran mengangguk perlahan. Benar, jika dia mati sekarang, dunia akan aman. Jika dia hidup, dunia ini akan dikoyak dari dalam. Di sisi lain lembah, Ling Xianyu diam-diam mendengar percakapan itu. Ia berdiri pelan. Tubuhnya masih lemah, namun pikirannya mulai terbuka. Ia sadar sekarang, semua orang, termasuk Bai Fengwu dan Su Haoran, melihatnya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai masalah, sebagai ancaman. Jadi semua orang ingin aku mati, agar dunia tetap aman. Han Shaolan berdiri di sampingnya. Bukan semua orang, aku ingin kau hidup, bukan karena aku baik, tapi karena aku ingin melihat apa yang kau pilih. Aku ingin tahu siapa yang akan kau bunuh. Di saat yang sama, bayangan samar muncul di belakang Ling Xianyu. Namun kali ini, tanpa membunuh apapun, bayangan itu hanya berdiri diam, seolah menunggu perintah. Mei Wuxian melihatnya dari jauh, air matanya mengalir. Dia sedang belajar mengendalikan makhluk itu. Malam itu, dunia terbelah dalam dua jalan, membunuh Ling Xianyu, atau membiarkannya hidup, dan menunggu dunia berakhir. Dan di tengah semua itu, Kaisar Hitam yang hilang ingatan berdiri sendiri, siap memilih jalannya.
Malam itu di lembah Tiangsu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ling Xianyu duduk sendirian di tepi tebing, menatap langit berbintang yang retak di beberapa bagian. Di balik retakan itu, dunia langit perlahan runtuh. Ia merasakan setiap retakan itu seolah bagian dari dirinya yang hancur. Bayangan samar tanpa wujud jelas berdiri di belakangnya, tidak menyerang, tidak membunuh, hanya diam, seolah menunggu instruksi. Untuk pertama kalinya, Ling Xianyu merasa dirinya adalah raja tanpa tahta, pemimpin tanpa jalan pulang. Han Xiaolan muncul perlahan, duduk di sampingnya. Tak ada senyum licik seperti biasanya, hanya keheningan di antara mereka. Dunia langit mengirim pasukan pembantai dunia besok pagi, kata Han Xiaolan datar. Mereka akan turun, dan mereka tidak akan berhenti. Ling Xianyu menunduk. Aku tahu, kau mau apa? Aku belum tahu. Han Xiaolan menghela napas. Kau punya 3 pilihan, Xianyu, menyerah, mati, dan biarkan dunia ini selamat, atau buka segel ketiga, lepaskan bayangan purba sepenuhnya, dan kubur dunia ini dalam malam abadi. Ling Xianyu diam. Pilihan ketiga mengerikan, tapi ada bagian dalam dirinya yang ingin melakukannya. Han Xiaolan tersenyum tipis. Atau pilihan ketiga, pilihan yang tak tertulis di kitab suci maupun gulungan takdir. Apa itu? Han Xiaolan menatap langit yang retak, menjadi sesuatu yang bahkan kau sendiri belum tahu. Di sisi lain lembah, Bai Fengwu menyiapkan ritual pengunci jiwa. Su Haoran berdiri diam di belakangnya, memegang gulungan waktu. Mei Wuxian menangis di dekat altar, menggenggam erat kitab klan kuno yang ia benci, namun tak bisa lepaskan. Aku tidak ingin dia mati. Bai Fengwu menoleh tajam. Kalau kau ingin dunia tetap ada, dia harus mati. Su Haoran hanya berkata datar. Sejarah akan menuliskannya sebagai pengorbanan. Namun jauh di lembah itu, Mo Lianzi, meski tubuhnya hampir tak bernyawa, merangkak menjauh. Makhluk setengah dewa itu tidak ingin menjadi bagian dari siapapun. Dia tahu, apapun yang dipilih Ling Xianyu, tak ada yang bisa menghentikan kehancuran di tengah semua persiapan itu. Zhao Yulan memimpin pasukan langit, terbang di atas awan hitam. Ia memegang tombak petir satu tangan, matanya membara. Tak ada ragu di langkahnya. Kaisar langit mati di tangan manusia itu. Dunia ini tak akan punya dewa lagi. Jika aku tidak membunuhnya, ia menunjuk ke bawah. Turun. Pasukan dewa langit jatuh bagaikan meteor api, kembali di tepi tebing. Ling Xianyu melihat cahaya pasukan langit yang mendekat. Wajahnya datar, namun tubuhnya bergetar. Ia tahu, ia tidak siap. Tiba-tiba, suara aneh berbisik di telinganya. Berikan aku tubuhmu, aku akan menghancurkan mereka semua. Bayangan di belakangnya mulai bergerak sendiri, melingkari tubuhnya. Tapi Ling Xianyu menahan, kuku tangannya berdarah saat ia menggenggam tangan. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan tubuhku. Han Xiaolan memandang diam, tanpa membantu. Zhao Yulan turun di depan Ling Xianyu, wajahnya penuh luka masa lalu. Tangannya yang hilang diganti tombak petir surgawi yang menempel langsung di bahunya. Di belakangnya, 20 dewa perang berdiri. Ling Xianyu, hari ini, darahmu akan membayar kematian ayahku. Ling Xianyu berdiri perlahan, bayangan purba di belakangnya mendesis. Namun ia tak membiarkannya maju. Ia memilih berjalan sendiri ke depan. Aku tidak tahu siapa aku. Tapi aku tahu satu hal. Zhao Yulan mengernyit. Apa aku? Tidak ingin dikendalikan. Cahaya hitam meledak dari tubuhnya. Tapi kali ini, ia bukan menyerang. Ia mencoba mengendalikannya. Han Xiaolan tersenyum kecil. Akhirnya, pasukan dewa menyerang. Zhao Yulan memimpin. Tanpa pilihan lain, Ling Xianyu menerjang. Pertempuran pun pecah. Di satu sisi, pasukan pembantai dunia. Di sisi lain, seorang pemuda dengan kekuatan purba yang bahkan tak bisa ia pahami. Tapi malam itu, dunia menyaksikan sesuatu yang tak pernah tercatat di kitab langit. Bayangan purba mulai tunduk pada kehendak manusia, dan itu jauh lebih menakutkan daripada dilepaskan sepenuhnya. Pertempuran di lembah Tiangsu meledak seperti benturan dua dunia. Di tengah gelapnya malam, kilatan cahaya dan bayangan pekat bersilangan di langit. Tombak bercahaya milik Zhao Yulan menghujam ke arah Ling Xianyu, tapi ditahan oleh tangan kosongnya. Energinya bergetar, tubuhnya goyah. Namun ia tidak mundur. Bayangan di belakangnya melingkari tubuhnya, seperti perisai hidup yang ia kendalikan dengan sisa-sisa kekuatan. Para dewa perang menerjang bersama. Ling Xianyu mengibaskan tangannya. Bayangan purba menyapu bagaikan gelombang. Beberapa musuh langsung terseret lenyap tanpa suara. Keberadaan mereka terhapus seperti kabut.
namun Ling Xianyu menahan sebagian kekuatan itu. Dia berusaha untuk tidak menghancurkan segalanya, pengendalian itu membuat tubuhnya seakan runtuh dari dalam. Han Xiaolan menyaksikan dari kejauhan dengan tatapan puas anak itu. Akhirnya mulai bertarung dengan pilihannya sendiri. Di sisi lain, Mo Lianzi yang terluka berat, memaksa dirinya berdiri. Meski lama, ia tahu bahwa jika tidak bertindak, Ling Xianyu bisa kehilangan kendali. Bayangan itu bukan musuhmu, Xianyu. Tapi juga bukan temanmu. Jangan biarkan mereka mengambil alih dirimu. Xiao Yulan kembali maju. Satu lengannya yang telah menyatu dengan tombak cahaya, membuat dirinya lebih mirip alat perang daripada manusia. Wajahnya penuh tekad. Ayahku pergi. Dunia ini kacau. Aku tidak akan berhenti. Teriaknya sambil menyerang. Tapi kali ini, serangannya terpatahkan oleh lapisan bayangan yang melindungi Ling Xianyu. Keteguhan mulai berubah menjadi kegelisahan. Ling Xianyu melangkah maju. Aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku bahkan tak tahu kenapa aku harus bertarung. Xiao Yulan menjerit. Serangannya menjadi kacau, kehilangan arah. Namun semua upayanya terbendung. Ling Xianyu menatapnya. Matanya tak menunjukkan emosi. Kalau aku adalah musuhmu. Akhiri semuanya sekarang. Xiao Yulan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan. Namun sebelum ia memilih, bayangan hitam di belakang Ling Xianyu bergerak sendiri. Tanpa perintah, mereka haus kehancuran. Mereka ingin mengambil alih. Ling Xianyu berteriak, berusaha menahan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mulai kehilangan kendali. Mo Lianzi melompat, menancapkan jarum roh terakhir ke tubuh Ling Xianyu. Bayangan itu berhenti sesaat tapi tak sepenuhnya diam. Mereka belajar. Dari kejauhan, Bai Fengwu dan Su Haoran menyaksikan. Bai Fengwu bergumam, ini tidak baik. Bayangan purba mulai punya kehendak sendiri. Tak lama lagi, bahkan Xianyu tak bisa menghentikan mereka. Su Haoran membuka gulungan takdir perlahan. Sudah waktunya. Waktunya apa? Jika dia gagal, aku akan menghapus jejaknya dari dunia. Di tengah kekacauan, Xiao Yulan yang nyaris tumbang, memandangi Ling Xianyu yang berjuang menahan kekuatan di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, dia melihat bukan sosok musuh, tapi seseorang yang terjebak. Ling Xianyu, kau bukan penguasa, kau hanya segel. Di dalam pikirannya, suara itu kembali. Benar, kau hanya segel. Serahkan tubuhmu. Pilihan bukan milikmu. Tapi kali ini, Ling Xianyu tidak menyerang. Ia menolak. Ia menundukkan kehendak bayangan purba. Tidak. Aku bukan segel. Bukan raja. Bukan kegelapan aku. Adalah aku. Ketika semua mengira segalanya akan meledak, bayangan purba perlahan berlutut. Di belakang Ling Xianyu, bukan karena diperintah, tapi karena mereka mengakui keberadaannya. Bai Fengwu terpana. Su Haoran menutup mata. Han Xiaolan tersenyum. Dia memilih jalan keempat. Mei Wuxian menitikkan air mata. Ling Xianyu berdiri di antara cahaya dan kegelapan. Tubuhnya lelah, tapi matanya menyala dengan kesadaran baru. Aku tidak akan membiarkan siapapun memilih untukku. Di belakangnya, bayangan purba berwujud samar, seperti kabut malam berlutut, seakan menanti titah dari pemimpin sejati. Malam itu, pasukan langit mundur. Xiao Yulan jatuh tak sadarkan diri, dengan satu tetes air di ujung matanya, dan dunia akhirnya sadar, anak yang mereka kira hanya segel kutukan, kini menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia telah menjadi dirinya sendiri. Pagi yang retang, langit dunia tak lagi biru, melainkan penuh garis-garis hitam tipis yang membelahnya seperti cermin hampir pecah. Di tengah reruntuhan lembah Tiangsu, Ling Xianyu berdiri, tubuhnya kotor oleh darah sendiri. Di belakangnya, 5 kepala bayangan purba berlutut, menunggu diam dalam kegelapan yang menekan dunia. Untuk pertama kalinya, ia bukan sekadar kaisar yang lupa, bukan segel kutukan, bukan juga manusia biasa. Ia adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang bahkan dunia tidak punya nama untuknya. Han Xiaolan melangkah pelan mendekat. Sekarang, kau sadar? Ling Xianyu hanya berkata pelan, aku sadar. Tapi aku kosong, aku tidak tahu harus kemana. Itu bagus, kaisar yang tahu tujuan biasanya berakhir jadi tiran. Han Xiaolan tersenyum tipis. Dia memeluk Ling Xianyu tanpa peduli bayangan purba di belakangnya. Di matanya, dia tetap manusia. Kau masih hidup. Itu cukup. Dari kejauhan, Mei Wuxian berlari menghampiri. Wajahnya berlinang air mata. Ling Xianyu tak bisa membalas pelukan itu. Tangannya sendiri terasa asing baginya. Melihat Ling Xianyu dari jauh, ia menangis diam-diam,
bukan karena kalah, tapi karena tak tahu harus membencinya atau memahaminya. Sementara itu, Bai Fengwu dan Su Haoran berdiri di atas batu tinggi, menyaksikan semuanya. Bai Fengwu menggeleng lemah, dia menolak semua jalan yang pernah kita tahu. Su Haoran membuka gulungan waktu terakhir, menatap isinya tanpa ekspresi ini. Tidak tertulis, masa depan telah keluar dari jalur. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Bai Fengwu. Jika dunia tak bisa membunuhmu, biar aku yang menghancurkanmu. Su Haoran menutup gulungan itu perlahan. Aku akan mengawasi. Di langit, Zhao Yulan akhirnya siuman. Tubuhnya setengah hancur, tapi ia tetap memaksakan diri berdiri. Mei Wuxian dan Han Shaolan duduk beberapa langkah di belakangnya. Muliansi, meski luka parah, tetap berjaga di sisi kanan. Dunia langit, dunia bawah, semua faksi besar kini membeku. Bekas luka dari ritual segel kedua masih ada di sana, tapi ia tidak peduli lagi. Bukan bayangan purba yang ia takuti, melainkan dirinya sendiri. Mereka tak tahu apakah Ling Xianyu musuh atau keselamatan. Di altar darah terlarang, ia duduk dengan tubuh separuh iblis, separuh bayangan, matanya merah darah. Dengan suara gemetar ia bersumpah. Sementara itu, di dunia bawah, Cao Jianin yang seharusnya mati di medan perang, ternyata masih hidup. Ling Xianyu, kau mencuri takdir yang seharusnya jadi milikku. Di sisi lain alam semesta, roh leluhur dunia bawah mulai menggeliat, menunggu dipanggil kembali ke Ling Xianyu. Ia duduk sendiri di tepi jurang. Ling Xianyu memandangi langit yang hampir pecah. Baiklah, jika kau pergi, aku akan ikut. Semua orang bilang aku ancaman, semua orang bilang aku harus mati, tapi aku tak ingin mati. Aku juga tak ingin membunuh siapapun lagi. Han Shaolan menjawab datar, kalau begitu, kau harus siap. Dunia tak menerima yang berbeda. Ling Xianyu menatap telapak tangannya sendiri. Aku akan pergi. Mei Wuxian terkejut. Kemana? Aku tidak tahu. Tapi jika aku tetap di sini, akan ada lebih banyak yang mati. Mo Lianzi berkata pelan, kau pikir dengan pergi dunia akan aman? Dunia akan tetap mengejarmu. Aku tahu. Tatapan Ling Xianyu kosong. Tapi setidaknya, aku tak akan membunuh siapapun hanya karena aku di sini. Han Shaolan tertawa kecil, lalu berdiri. Mei Wuxian menggenggam tangan Ling Xianyu. Aku juga. Mo Lianzi diam lama, lalu berkata pelan, aku adalah penjagamu. Meski aku tidak ingin. Ling Xianyu menatap ketiga orang itu, tidak mengerti kenapa mereka tetap tinggal di sisinya. Kenapa kalian mengikutiku? Han Shaolan tersenyum. Karena kau menarik dan karena kita ingin tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti kau, saat matahari terbit, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dunia melihat sesuatu yang berbeda, bukan pasukan, bukan perang, melainkan 4 sosok berjalan perlahan, meninggalkan reruntuhan lembah Tiangshu. Di belakang mereka, 5 kepala bayangan purba mengikuti dalam diam. Seperti pasukan tanpa suara, dan legenda baru mulai ditulis. Bocah yang membunuh Kaisar Langit, tapi menolak menjadi kaisar atau iblis. Sementara dunia bertanya, apakah ia harapan terakhir? Atau akhir dari segalanya? Matahari pagi menyinari reruntuhan lembah Tiangshu yang kini hening. Ling Xianyu dan 3 pengikutnya Han Shaolan, Mei Wuxian, dan Mo Lianzi melangkah perlahan meninggalkan medan perang. Langkah mereka dipenuhi keheningan, namun bayangan kelam yang mengikutinya tetap menghantui di belakang. Han Shaolan memecah kesunyian, kau tahu, kau sudah menarik perhatian semua dunia, bukan hanya langit dan bawah, dunia lain pun mulai bergerak. Ling Xianyu menatap wajah Han dengan tenang. Mereka takut, karena aku tidak seperti yang mereka bayangkan. Mei Wuxian mengangguk. Mereka takut, karena kau tidak memilih jalur yang sudah ditentukan. Mo Lianzi tiba-tiba berhenti, tatapannya tajam mengarah ke hutan gelap di depan. Aku mencium ada sesuatu yang berbeda, kekuatan gelap, bukan seperti sebelumnya. Ini sesuatu yang baru dan berbahaya. Tanpa peringatan, dari dalam hutan muncul sesosok wanita berjubah ungu tua. Matanya berkilat tajam seperti permata. Dia memperkenalkan diri sebagai Ling Yuqin, seorang penjaga rahasia dari dunia bayangan. Aku datang atas perintah para penguasa dimensi. Mereka menginginkanmu untuk disegel atau dihancurkan, katanya dengan suara dingin. Ling Xianyu menatapnya tanpa takut. Aku bukan lagi segel yang bisa kau tangkap. Ling Yuqin tersenyum kecil. Itu yang akan kami buktikan. Pertarungan pun dimulai. Ling Yuqin melepaskan gelombang energi bayangan yang menekan Ling Xianyu dan kawan-kawan.
Tapi kali ini, Ling Xianyu lebih tenang. Ia mengendalikan bayangan purbanya dengan penuh kesadaran, membelokkan serangan menjadi tameng energi hitam. Mei Wuxian dan Mo Lianzi membantu, melancarkan serangan balik yang menghancurkan sebagian besar energi bayangan Lin Yueqin. Namun wanita itu dengan gesit menghilang dalam asap ungu. Setelah pertarungan, Han Shaolan berbisik, mereka mengawasi dari semua sisi. Tidak ada tempat yang aman. Ling Xianyu menghela napas panjang. Kalau begitu, kita harus cari tahu siapa sebenarnya yang menggerakkan mereka. Mei Wuxian membuka kitab kuno yang dibawanya, memperlihatkan peta dimensi tersembunyi. Ini adalah peta Shenmu, wilayah di antara dunia. Di sana, para penguasa dimensi bertemu dan merencanakan segala sesuatu. Ling Xianyu menatap peta itu. Kalau kita ingin bertahan, kita harus ke sana. Tapi itu artinya, kita harus memasuki dunia yang belum pernah kukunjungi. Mo Lianzi menggerutu. Memasuki wilayah para dewa dan penguasa dimensi? Itu bunuh diri. Han Shaolan tersenyum sinis. Kalau tidak, kita akan terus dikejar tanpa akhir. Dengan tekad baru, Ling Xianyu dan kawan-kawannya mulai merencanakan perjalanan ke peta Shenmu. Di balik semua kekacauan dan ancaman, satu hal jelas, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang seluruh keseimbangan dunia. Sementara itu, di balik tirai dimensi, sosok berkepala dua berdiri. Matanya menyala merah darah. Ling Xianyu telah bangkit, dan dia menolak menjadi alat kami. Saatnya mengirimkan pasukan bayangan terkuat, dan bayangan hitam pun bergetar, menyebar ke seluruh penjuru dimensi. Perang baru akan dimulai. Ling Xianyu dan rombongannya memulai perjalanan menuju peta Shenmu, dunia antar dimensi yang penuh misteri dan bahaya. Mereka menembus kabut tipis yang membentang seperti tirai. Memasuki ruang antara dunia, Han Shaolan berjalan di depan. Tangannya menggores udara, membuka jalan dengan sihir kuno. Mei Wuxian membawa kitab berisi mantra pelindung, dan Mo Lianzi terus mengawasi sekeliling dengan tajam. Namun, perjalanan tidaklah mudah. Di tengah kabut, bayangan-bayangan hitam melesat datang menyerang mereka tanpa ampun. Makhluk-makhluk yang bahkan tak terlihat oleh mata biasa mencoba mengoyak jiwa mereka. Ling Xianyu merasakan denyut kekuatan purba di dalam tubuhnya. Tetapi kali ini ia tidak membiarkan bayangan itu menguasai dirinya. Dengan sekali benturan tangan, ia menciptakan gelombang energi hitam yang memukul mundur para makhluk bayangan. Saat mereka melewati lembah waktu, Mei Wuxian membuka kitabnya, memperingatkan bahwa waktu di peta Shenmu tidak linear. Satu kesalahan bisa membuat mereka terperangkap selamanya. Malam tiba, dan mereka mendirikan tenda di tengah kabut pekat. Ling Xianyu duduk termenung, memandangi 5 kepala bayangan yang berputar pelan di belakangnya. Han Shaolan mendekat. Kau tahu, ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini juga tentang memahami siapa kau sebenarnya. Ling Xianyu menghela napas panjang. Aku ingin tahu siapa aku, tapi aku takut apa yang akan kutemukan esok harinya. Mereka tiba di pusat peta Shenmu, sebuah kota terapung yang dikenal sebagai Nexus Dimensi. Kota itu dijaga oleh makhluk-makhluk setengah dewa yang tidak ramah. Saat mereka melangkah masuk, penjaga kota langsung menghadang. Seorang lelaki berjubah biru dengan mata berkilat seperti kristal berbicara, "Kalian tidak diundang, keluar sekarang, atau hadapi konsekuensinya." Ling Xianyu maju dengan tenang. "Kami datang mencari jawaban tentang diriku, tentang segel dalam tubuhku, dan tentang ancaman yang akan datang." Penjaga itu menatapnya dingin. "Jawaban ada, tapi harganya tinggi. Kalian harus membayar dengan sesuatu yang berharga." Dalam keheningan yang tegang, Mei Wuxian membuka kitabnya, dan sebuah mantra kuno melayang ke udara. Kota Nexus mulai bergetar. Tiba-tiba, bayangan gelap menyeruak dari lorong-lorong kota, makhluk bayangan yang lebih kuat dan licik dari sebelumnya. Pertarungan tak terelakkan. Ling Xianyu merasakan gelombang serangan yang mencoba merusak pikirannya, mencoba membuka segel-segel lama yang mulai tersembunyi kembali. Han Shaolan dan Mo Lianzi berjuang keras menjaga tubuh Ling Xianyu tetap utuh. Sementara Mei Wuxian menyiapkan mantra pelindung terakhir. Di tengah kekacauan itu, suara berat bergema, "Kau yang membunuh Kaisar Langit. Kau yang mengganggu keseimbangan. Sekarang kau akan membayar." Ling Xianyu, sosok berkepala dua, muncul di balik bayangan, dengan aura mengerikan yang membungkam segala suara. Pertarungan di Nexus Dimensi baru saja dimulai, dan Ling Xianyu tahu, ini adalah ujian terbesar hidupnya. Dunia dan dimensi semakin mendekati titik pecah. Legenda Kaisar Hitam terus berjalan, membawa gelombang badai yang belum pernah dikenal sebelumnya. Di tengah kekacauan kota Nexus,
Ling Xianyu berdiri tegak meski tubuhnya dipenuhi luka dan rasa sakit. Sosok berkepala dua yang muncul di balik bayangan berdiri menghadapnya. Aura kematian mengelilinginya seperti kabut tebal. Mata merah menyala penuh dendam. Dan di tangannya tergenggam tombak gelap yang bergetar penuh energi destruktif. Ling Xianyu, suara itu bergemuruh. Kau telah mengusik keseimbangan dimensi dan dunia langit. Kini saatnya kau membayar. Ling Xianyu mengerahkan seluruh tenaga. Bayangan purba di belakangnya membesar dan berdenyut, siap melindungi tuannya. Namun, ia tahu, kekuatan ini tak boleh lagi menguasainya sepenuhnya. Kalau kau ingin aku mati, lakukanlah. Jawabnya datar. Tapi kau tak akan mendapatkan apapun dariku selain kehancuran. Pertarungan pun dimulai dengan dahsyat. Tombak gelap menghujam ke segala arah. Namun bayangan purba menghalau setiap serangan dengan gelombang energi hitam pekat. Ledakan dan dentuman bergema di seluruh Nexus, menciptakan gelombang kejut yang merusak bangunan-bangunan terapung. Di sisi lain, Mei Wuxian dan Mo Lianxi membantu menangkis serangan makhluk bayangan yang datang berbarengan. Mei Wuxian melemparkan mantra cahaya purba, sementara Mo Lianxi menebas dengan pedangnya yang berkilauan, menciptakan kilatan energi yang menusuk kegelapan. Han Shaolan mengamati dari kejauhan, mencoba mencari celah dalam pertahanan musuh. Ia mengangkat tangan, melafalkan mantra kuno, membuka portal energi yang memancarkan cahaya biru menyilaukan. Namun tiba-tiba, dari bayangan muncul makhluk raksasa bersisik hitam penjaga Nexus yang bangkit untuk membela kotanya. Makhluk itu mengaum dan menghantam tanah, mengirim gelombang energi dahsyat yang hampir menghancurkan semua. Ling Xianyu merasakan tubuhnya terguncang hebat, tapi ia tetap berdiri. Dia mengangkat tangan, memusatkan bayangan purba dalam satu titik. Ledakan energi gelap meledak ke udara, menyebar luas dan menerjang makhluk penjaga itu. Makhluk raksasa itu melolong sebelum akhirnya runtuh menjadi abu. Pertempuran makin panas, namun Ling Xianyu merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Bayangan purba yang selama ini menekan dirinya, kini mulai berubah menjadi kekuatan yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ini adalah titik balik. Tiba-tiba, sosok berkepala dua itu tertawa keras. Suaranya bergema hingga meremukkan kaca langit Nexus. Kau pikir kau bisa mengendalikan kekuatan itu? Kau hanyalah manusia yang mengorbankan segalanya untuk kekuatan yang bahkan tidak kau pahami. Ling Xianyu tersenyum dingin. Mungkin aku manusia, tapi aku adalah manusia yang menolak takdir yang kalian tulis untukku. Dengan seruan yang menggema, Ling Xianyu memusatkan seluruh kekuatannya. Bayangan purba di belakangnya berubah menjadi siluet hitam raksasa dengan 5 kepala yang mengaum ke langit. Ledakan kekuatan menghancurkan sebagian besar Nexus, membuat para dewa dan penjaga mundur. Sosok berkepala dua itu tersentak, tapi ia tetap berdiri. Ini belum selesai. Ling Xianyu mengangkat tangan, menatap musuhnya dengan tatapan penuh tekad. Ini baru permulaan. Di saat yang sama, di balik tirai dimensi, Qiao Jianing menatap kehancuran itu dari kejauhan. Senyum sinis terpampang di wajahnya. Segalanya berjalan sesuai rencana. Dunia akan segera hancur, dan aku akan menjadi penguasa yang baru. Pertempuran di Nexus baru saja mencapai puncaknya, dan nasib dunia bergantung pada keberanian dan pilihan seorang kaisar yang menolak takdirnya. Legenda Kaisar Hitam terus berlanjut, membawa badai yang belum pernah dikenal sebelumnya. Debu dan reruntuhan Nexus mulai mereda, namun udara masih dipenuhi aroma kekuatan gelap yang pekat. Ling Xianyu berdiri di tengah puing-puing, tubuhnya berdarah dan terkoyak, tapi matanya menyala dengan tekad baja yang tak tergoyahkan. Bayangan purba di belakangnya masih berwujud raksasa berkepala 5, kini berdiri sebagai perisai hidupnya. Han Shaolan berjalan mendekat, wajahnya menunjukkan kekaguman yang jarang terlihat. Kau benar-benar mulai menjadi kaisar yang berbeda, bukan sekadar segan atau senjata, tapi pengendali takdir sendiri. Ling Xianyu menghela napas. Tapi aku masih belum tahu siapa musuh sebenarnya. Sosok berkepala dua itu hanyalah Pian. Ada kekuatan yang lebih besar, menggerakkan semuanya dari balik tirai dimensi. Mei Wuxian mengangguk setuju. Petasianmu hanya awal. Jika kita tidak segera bertindak, kekuatan itu akan menghancurkan semua dunia yang kita kenal. Mo Lianxi melirik ke arah bayangan hitam yang tetap setia mengawal Ling Xianyu. Bagaimana dengan bayangan purba? Apakah benar-benar bisa kau kendalikan? Ling Xianyu tersenyum tipis. Mereka bagian dari diriku. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka bebas. Tapi aku juga tidak bisa menolak mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah timur. Sebuah portal besar terbuka di langit.
memuntahkan makhluk-makhluk gelap dengan sayap hitam. Bersenjata lengkap dan penuh dendam, mereka adalah pasukan bayangan terkuat yang pernah muncul, dikirim langsung oleh penguasa dimensi yang gelap. Zhao Yulan, yang telah pulih dari luka parahnya, tiba-tiba muncul di antara mereka. Wajahnya dingin dan tegas. Ling Xianyu, hari ini kita tidak lagi bertarung sebagai musuh. Aku datang untuk menawarkan aliansi. Ling Xianyu memandangnya heran. Aliansi? Setelah semua yang terjadi, Zhao Yulan mengangguk. Jika kita tidak bersatu, dunia ini akan hancur oleh kekuatan yang bahkan para dewa takut untuk lawan. Aku rela melupakan dendam demi masa depan. Han Shaolan menatap keduanya dengan penuh pertimbangan. Ini kesempatan langka, tapi apakah kau percaya padanya, Xianyu? Ling Xianyu menatap bayangan purba yang berdiri tegak di belakangnya. Aku tak punya pilihan lain. Aliansi yang tak terduga pun terbentuk. Ling Xianyu, Zhao Yulan, Han Shaolan, Mei Wuxia, dan Mo Lianxi bersiap menghadapi badai kegelapan yang akan datang. Namun di balik layar, Xiao Jianing tersenyum penuh kemenangan. Mereka mungkin bersatu untuk sekarang, tapi pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Dalam diam, sosok berkepala dua menghilang ke dalam bayangan, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan pamungkas. Langit dunia retak semakin lebar, dan waktu untuk menyelamatkan dunia kian menipis. Legenda Kaisar Hitam menuju klimaks yang menentukan takdir segala alam. Gelap menyelimuti langit dunia saat Ling Xianyu dan sekutunya bersiap menghadapi badai kegelapan yang semakin mendekat. Pasukan bayangan yang dipimpin oleh makhluk bersayap hitam berbaris rapi, siap menerjang dengan kekuatan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Zhao Yulan berdiri tegap di samping Ling Xianyu. Tatapannya menyiratkan tekad baru yang tak tergoyahkan. Kali ini, kita bertarung bukan hanya untuk hidup kita, tapi untuk masa depan seluruh alam. Han Shaolan memegang pedangnya. Senyumnya dingin penuh strategi. Ni Wuxian mengucapkan mantra perlindungan dengan suara lantang, sedangkan Mo Lianxi menyiapkan serangan pamungkasnya. Ling Xianyu menatap 5 kepala bayangan purba yang melayang di belakangnya. Masing-masing mengom seolah memberi semangat. Ini saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan Kaisar Hitam, bukan Sigil, tapi diriku sendiri. Pertempuran pecah dengan gemuruh dahsyat. Cahaya dan bayangan bertabrakan tanpa ampun, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh alam. Pasukan bayangan menyerbu dengan brutal, tapi sekutu Ling Xianyu membalas dengan kekuatan luar biasa. Di tengah kekacauan, sosok berkepala dua muncul dari bayang-bayang. Wajahnya penuh kebencian, ia melepaskan serangan dahsyat yang hampir menghancurkan semua pertahanan. Namun Ling Xianyu berdiri tegak, menyerap energi gelap itu ke dalam bayangannya sendiri. Lalu meledakkannya kembali dengan kekuatan yang meluap-luap. Kau pikir aku akan menyerah? Teriaknya, aku adalah masa depan yang kau tak mengerti. Serangan balasan Ling Xianyu menghantam sosok berkepala dua, menghancurkan sebagian besar tubuhnya hingga akhirnya ia terjerembab ke jurang dimensi yang terbuka lebar. Dengan jatuhnya musuh terbesar, pasukan bayangan mulai mundur. Suara gema kemenangan bergema di seluruh alam. Zhao Yulan menatap Ling Xianyu dengan mata yang berkaca-kaca. Kau telah menyelamatkan dunia, Xianyu. Ling Xianyu tersenyum lelah. Aku hanya ingin hidup dan membangun dunia di mana aku bisa bebas memilih jalanku. Han Shaolan mengangguk setuju. Kau telah membuktikan bahwa takdir bukanlah rantai yang mengikat, tapi jalan yang bisa kita pilih. Mei Wuxian menambahkan, dan kita semua akan berjalan bersamamu. Mo Lianxi tersenyum samar. Mungkin inilah awal baru. Bukan hanya untukmu, tapi untuk semua dunia. Di kejauhan, langit mulai terang perlahan, retakan di alam mulai menutup, dan keseimbangan mulai pulih. Legenda Kaisar Hitam pun berakhir bukan dengan kematian, tapi dengan kelahiran kembali. Ling Xianyu berdiri di puncak dunia, memandang cakrawala tanpa bayang-bayang gelap. Dia telah membunuh Kaisar Langit, namun dirinya sendiri kini adalah cahaya baru yang akan memimpin dunia menuju masa depan yang bebas dan penuh harapan.